Silakan anak-anak bersiap, ambil sikap yang baik. Nanti ketika pembelajaran, tidak boleh sambil makan ya anak-anak ya. Tidak boleh sambil makan, duduk sikap yang baik. Usahakan latar belakangnya itu yang baik, tertata rapi. Tidak sambil tiduran ya anak-anak ya. Sudah lebih 1 menit, kita mulai saja ya anak-anak ya. Nanti teman-temannya sambil masuk. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengawalinya dengan berdoa. Ada yang mau memimpin doa hari ini? Boleh dinyalakan mikrofonnya. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Belum ada yang berani? Siapa yang berani? Bradley? Mau memimpin doa, Bradley? Ya, Bu. Oke, terima kasih, Bradley. Silahkan. Anak-anak kita siapkan hati. Kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Bradley. Silahkan, Bradley. Teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau belajar, berkati dan beri hikmat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bradley yang sudah memimpin dengan berdoa. Nah, anak-anak dan teman-teman, selamat pagi, salam sehat selalu. Anak-anak, kita akan belajar bersama matematika hari ini dengan materi mengubah berbagai jenis pecahan. Sebelum kita belajar, kita pekikkan salam tarakanita terlebih dahulu ya anak-anak ya. Kita pekikkan, silahkan ambil sikap yang baik. Salam tarakanita. Satu hati, satu semangat, tarakanita. Yes. Terima kasih anak-anak. Nah, semua dalam keadaan yang sehat ya. Sehat semua? Ya. Sehat. Sehat. Oke. Semangat ya hari ini ya, mengawali awal minggu. Hari ini hari Senin, kita belajar matematika. Nah, kita biar lebih semangat, tepuk semangat ya anak-anak ya. Masih ingat tepuk semangat yang Bu Tina ajarkan? Masih ingat nggak? Oke ya, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Masih ada beberapa yang belum ikut ini ya. Kita sekali lagi teleponnya, gerakannya juga harus gerak ya. Oke. Yuk. Ya. Tepuk semangat. Aku semangat. Semangat. Kamu semangat. Semangat. Kita Semangat. Terima kasih anak-anak yang sempat debat, semangat semua. Oke, anak-anak, Bu Tina izin share screen ya. Kita akan belajar mengubah berbagai jenis pecahan. Apakah sudah terlihat? Sudah? Oke, ya, jempolnya. Terima kasih. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang berbagai jenis pecahan. Ada pecahan apa saja, anak-anak?
Ada apa? Pecahan biasa. Biasa. Terus pecahan Campuran. campuran. Yang ada garisnya? Pecahan desimal. Terus persen. Ya, bagus. Nah, hari ini kita akan mengubah berbagai bentuk pecahan, anak-anak. Kompetensi dasarnya adalah KD 3.1 menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret serta berbagai bentuk pecahan dan hubungan di antaranya. Boleh mic-nya yang masih menyala dimatikan dulu ya anak-anak ya. Oke, terima kasih. Nah, terus KD 4.1 mengidentifikasi pecahan senilai dengan gambar dan model konkret serta berbagai bentuk pecahan dan hubungan di antaranya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 4 anak-anak. Yang pertama, siswa dapat mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Yang kedua, siswa dapat mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Yang ketiga, nanti siswa dapat mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Yang keempat, siswa dapat mengubah persen ke bentuk pecahan biasa. Kita mulai dengan mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Anak-anak masih ingat ya, apa yang dimaksud dengan pecahan campuran? Boleh, yang mau mencoba menjawab, dinyalakan mikrofonnya. Satu saja boleh, tidak berbarengan. Masih ingat siapa? Pecahan campuran adalah pecahan atau gabungan dari? Gabungan bentuk dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Ya, bagus Bradley. Terima kasih. Pecahan campuran adalah gabungan dari gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa ya Bradley ya. Bagus. Masih ingat. Nah, sekarang kita akan mengubah anak-anak pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Nah, kemarin pecahan biasa itu ada 2 jenis. Pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, yang bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran itu pecahan yang murni atau yang tidak murni, anak-anak. Tidak murni. Yang apa? Tidak murni. Yang tidak murni ya anak-anak ya. Yang bisa diubah itu pecahan yang tidak murni. Artinya bahwa nilai pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Nah sekarang, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran adalah pembilang dibagi dengan bilangan penyebut. Bilangan pembilang harus lebih besar daripada penyebutnya, anak-anak. Contoh, ubahlah pecahan 7/2 ke bentuk campuran. 7/2 ini artinya 7 kita bagi dengan 2. Di sini Bu Tina gunakan cara porogapit. Ya, 7 kita bagi dengan 2. Dapat berapa? Yang mendekati? 3. Bagus, kita letakkan di atas ini ya. 3. 3, kemudian kita kalikan dengan 2. Berapa 3 kali 2? 6. 6. Kita letakkan di sini. Ya. Terus kita kurangkan. 7 kurangi 6 sama dengan 1. Nah, bagus. Nah, 3 di sini anak-anak sebagai hasil. Sedangkan 1 sebagai apa? Sisa. Nah, bagus. Satunya sebagai sisa. Maka 7/2 sama dengan 3, 1/2. Di mana 3-nya ini sebagai hasil. Ya, 3-nya ini bilangan bulat sebagai hasil.
Sedangkan 1 itu sebagai sisa. Dan 2 ini adalah penyebutnya, anak-anak. 2-nya sebagai penyebut. Sama ya, tidak berubah ya penyebutnya ya. Oke. 7/2 sama artinya 7 dibagi dengan 2. Pakai cara porogapit boleh ya. Sama dengan 3 sisa 1 ditulis menjadi pecahan campurannya adalah 3 1/2. Paham anak-anak? Paham belum? Paham. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita contoh yang kedua. Contoh yang kedua. 27/5. Bentuk pecahan campurannya bagaimana? Boleh salah satu Bu Tina tunjuk atau mau menunjuk dirinya? Boleh salah satu menjawab atau mau Bu Tina tunjuk? Siapa yang berani? 5/2/5. Siapa ini? Tadi? Jovan. Oh, Jovan. Oke, Jovan. Jovan. Berapa Jovan tadi? 5/2/5 ya, Jovan ya? Iya. Jovan kelas 4B ya? Iya. Ya, terima kasih. Kita coba. 27/5 itu artinya 27 dibagi dengan 5. Berapa? 27 dibagi dengan 5 yang mendekati berapa anak-anak? 25. 5 ya. 5 kita kalikan dengan 5. 25. Kita kurangkan. 27 kurangi 25 sama dengan 2. Tulis di sini 2 ya. Nah, 5 ini sebagai hasil, 2-nya sebagai sisa. Jadi 27/5 bentuk pecahan campurannya adalah 5/2/5. Bagus. Siapa tadi? Jovan ya? Hebat Jovan, bagus. Terima kasih ya. Teman-teman yang lain sudah paham belum? Sudah. Oke, nanti cek ya sambil latihan ya. Kita lanjut sekarang yang kedua anak-anak. Mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Kalau tadi pecahan biasa ke campuran, sekarang pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, caranya adalah penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat, lalu ditambahkan dengan pembilang per penyebut. Nah, seperti ini contohnya. Pecahan biasa dari 3/2/4. 3/2/4. Seperti apa? Nah, tadi apa? Untuk mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa, kita kalikan. Penyebutnya berapa anak-anak? 4. Kita kalikan dengan bilangan bulatnya. Bilangan bulatnya berapa ya? 3. 4 kali 3, bagus. Nah, 4 kita kalikan 3, ketemu berapa? 12. Terima kasih. 12 kemudian kita tambahkan dengan pembilangnya 2. Jadi 14. 14. Bagus. Nah, 14-nya ini merupakan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap 4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 3/2/4 adalah 14/4. Paham anak-anak? Paham. Penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat ditambah dengan pembilangnya. Sekarang lanjut ke contoh soal yang kedua, anak-anak. Nah, 5/2/3. Ya silakan dicari, coba dicari. Nanti yang bisa langsung. 17/3. 17/3 tadi siapa yang menjawab ya?
Mili. Oh ya, Mili, terima kasih. Mili 17/3. Teman yang lain, apakah sama anak-anak? Sama. Sama? 17/3. Toti, coba. Toti ketemu berapa hasilnya, Toti? Sudah dicari belum? Belum. Oke, nah 17/3 kita coba ya. Apakah benar 17/3? Nah, tadi caranya bagaimana anak-anak? Penyebut 3 kita kalikan dengan bilangan bulatnya 5. 3 kali 5 berapa? 15. 15 ditambahkan dengan 2. 17. 17 per penyebutnya 3. 3. Nah, jadi bentuk pecahan biasa dari 5, 2/3 adalah 17/3. 3. Paham ya? Ada yang mau bertanya sebelum Bu Tina lanjutkan? Tidak. Tidak, belum ada. Sekarang yang ketiga kita mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen adalah dengan mengubah penyebut pecahan itu menjadi 100, anak-anak. Masih ingat ya, persen artinya per 100. Jadi untuk mengubah ke bentuk persen, kita ubah penyebutnya menjadi 100. Nah, untuk mengubah penyebutnya menjadi 100, ada beberapa pasangan, anak-anak. Untuk memudahkan kalian. Kalau penyebutnya ini 2, pasangannya untuk menjadi 100 kita kalikan berapa ya? 2 menjadi 100 kali 50. Ya, seperti ini. Jadi pasangannya 2 adalah 50 untuk jadi 100. Ya. Sekarang kalau 4 jadi berapa? 25. Nah, pasangannya 25. Kalau 5, pasangannya 20. ya, bagus 20. Kalau 10 ya, bagus. Kalau 20 5. Ya. Kalau 25 4. Kalau 50 ini pasangan-pasangan angka yang bisa menjadi 100 ya anak-anak ya. Pasangan-pasangan penyebut yang bisa menjadi 100. Nah, seperti ini. Ini harus kita pahami dulu. Gimana cara mengubahnya, Bu Tina? Nah, kita langsung ke contoh. Nomor 1. 1/2 sama dengan berapa persen? Nah, 1/2. Ada tadi yang menjawab 50%. Ya, terima kasih. Kita coba cek dulu ya. Nah, 2 menjadi berapa? Kan ini penyebutnya 2, anak-anak. Nah, harus kita ubah menjadi 100, anak-anak. 2 menjadi 100 itu dikali berapa? Tadi pasangannya 50. Kali 50. Ya, ini pasangannya ya. 2 menjadi 100 kalikan 50. Maka ini 2 kita kalikan 50. Kalau 2 kali 50, maka pembilangnya juga kita kalikan berapa anak-anak? 50. Ya. Dapat perlakuan yang sama. Nah, sekarang kalau sudah 1 kali 50 sama dengan berapa? 50. 2 kali 50 sama dengan 100. Nah, ini ketemu 50/100. Berarti artinya berapa persen? 50%. Ya, ingat ya tadi persen artinya per 100. Kalau 50/100 berarti 50%. Paham belum? Paham. Paham ya? Kita ubah penyebutnya 2 ini menjadi 100.
dengan kita kalikan pasangannya. Ya, sekarang nomor 2. 3/5 sama dengan berapa persen? Nah, 3/5 kita kalikan berapa ya? 5 biar jadi 100. Kita kalikan 20. Terus 20. kali 20. Nah, kalau penyebut kali 20, pembilangnya kalikan berapa? 20. 3 kali 20 berapa? 60%. 60. 5 kali 20? 100. Jadi berapa? 60/100. Berapa persen 60/100, Kania? 60%. 60%. 60%. Ya, terima kasih. Nah, seperti ini anak-anak mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Ini kalau penyebutnya, ini bisa diubah ke 100. Nah, kalau penyebutnya tidak bisa diubah ke 100, bagaimana, Bu Tina? Nah, kita contoh ketiga, anak-anak. Sekarang, 2/6 sama dengan berapa persen? 6 ini kita bisa ubah menjadi 100 tidak, anak-anak? Tidak. Nah, tidak ada pasangannya ya tadi. Kalau tidak bisa kita ubah ke 100, caranya adalah kita gunakan cara yang kedua. 2/6 kita kalikan dengan 100%. Caranya seperti ini, anak-anak. 2/6 kita kalikan dengan 100%. Pahami dulu ya. Nah, setelah itu 2 kita kalikan 100%. Berapa? 200. 200 per 6. Sampai sini paham? Ya. 200% per 6 itu ketemunya berapa, Bu Tina? Nah, kita gunakan cara bersusun atau porogapit. Ya, anak-anak ya. Samping sini. Persennya kita simpan dulu. 200 kita bagi dengan 6. Nah, kita ambil 20 dulu ya anak-anak ya. 20 dibagi 6 bisa tidak? Tidak. 20 dibagi 6 tidak bisa? Yang mendekati berapa ya? 20 dibagi 6 ya? 3. Berapa? 3. Nah, 3 taruh sini. 3 kita kalikan 6. Berapa? 18. 18. Nah, di sini anak-anak kita letakkan di sini. Kemudian kita kurangkan. 20 kurangi 18 sama dengan 2. Ya, segini. Nah, 2 dibagi 6 tidak bisa. Kita turunkan nolnya. 20 ya anak-anak ya. 20 dibagi 6 lagi. Berapa? Berapa? 3. Nah, 3 di sini ya. 3 kalikan dengan 6. 18. 18. Kita kurangkan lagi. Berapa? 20 kurangi 18. 2. Nah, 2 bagi 6 tidak bisa. Nanti akan pinjem lagi terus. Nah, bisa menjadi pecahan desimal, anak-anak. Tetapi kan belum diajarkan. Nah, sekarang kita ubah ke bentuk persen, tapi dalam pecahan campuran ya, anak-anak ya. 33 ini sebagai hasil, 2-nya sebagai sisa. Sama dengan 33, 2/6%. Seperti ini anak-anak. Nanti kalau bisa dijadikan pecahan desimal dalam persen juga bisa 33, berapa? 333 terus seperti itu persen ya. Seperti ini paham belum? Tahu ya bedanya dengan contoh yang 1 dan 2? Tahu tidak anak-anak? Nomor 1 dan 2 tadi bisa diubah penyebutnya menjadi 100. Kalau yang contoh ketiga ini penyebutnya tidak bisa diubah jadi 100, jadi kita kalikan dengan 100%. Terus kita cari pakai
cara bersusun seperti ini, anak-anak. Ya, ada yang mau bertanya dulu sebelum Bu Tina ubah ke slide berikutnya? Ayo boleh bertanya, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Ini pada malu-malu ini Pak Loren bertanya, Pak Loren. Nggak apa-apa, ayo. Siapa yang mau bertanya dulu sebelum Bu Tina bergeser ke slide berikutnya? Kok diam semua ini? Sudah paham berarti ya? Nanti kalau diberikan soal bisa ya? Bisa ya, tanpa bantuan orang tua loh ya. Karena nggak mau bertanya, masih malu-malu. Kenapa harus malu? Kalau belum jelas nanti boleh bertanya ya. Kalau malu di sini ya nanti bertanyanya lewat WA langsung ke Bu Tina juga boleh atau Pak Loren ya. Sekarang kita ke slide berikutnya yaitu mengubah persen ke bentuk pecahan. Iya Pak Loren? Itu ada anak mau masuk belum bisa, atau apakah karena prosesnya atau gimana, atau sinyal ya? Oh ya. Ini belum ada yang masuk itu Pak Loren? Dari kelas A itu ada kali kelas B itu ada 5 orang mau masuk, kok katanya sulit gitu. Mungkin sinyalnya Pak Loren ini belum ada. Belum ada yang masuk lagi. Oke. Ya. Anak-anak kita ke berikutnya, masih 9 menit anak-anak. Yuk, kita ke berikutnya mengubah persen ke bentuk pecahan biasa. Nah, 30% kita ubah ke bentuk pecahan biasa, anak-anak. Masih ingat ya, persen artinya per 100. Berarti kalau 30%, 30 per berapa, anak-anak? 100 per 100 ya. 30% artinya sama dengan 30 per 100. Nah, Bu, kalau menjawab seperti ini saja, apakah sudah boleh, Bu Tina? Boleh, tetapi belum ke bentuk sederhana. Maka kita sederhanakan. 30 per 100 kita bagi dengan 10. Pembilang bagi 10, penyebut juga bagi 10. Berapa 30 bagi 10? 3. Ya. 100 bagi 10? 10. Nah, dari bentuk pecahan biasa dari 30% adalah 3 per 10 atau 30 per 100. Ya. Nomor 2, 45% bentuk pecahan biasanya berapa? 45 per 100. 45 per 100. 100. Nah, 45 per 100. Kita sederhanakan dibagi berapa? 5. Bagi 5. 45 dibagi 5 dapat berapa? Jovin, dapat berapa? 9. 9. 100 dibagi 5 dapat 20. 20. Pecahan biasa dari 45% adalah 45 per 100 atau 9 per 20. Paham ya anak-anak mengubah persen ke bentuk pecahan biasa ya? Mudah ya? Mudah. Oke. Nah, sekarang kita coba latihan yuk. Masih ada 7 menit. Kita latihan. Silakan anak-anak mengerjakan. Nanti hasilnya dikirim di chat ya. Yuk. Yuk semua, jangan menjawab dulu ya. Nanti kalau belum Bu Tina persilakan jangan menjawab dulu. Silakan dikerjakan. Pecahan biasa dari 42 per 7 adalah. Tadi caranya adalah penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat ditambah dengan pembilang. Nanti Bu Tina tunjuk. Jadi harus biar tahu, Bu Tina tahu oh, anaknya sudah. Nah ini kemarin baru masuk Pak Loren, ini sudah saya invite. Sudah ya? Sudah selesai? Siapa yang sudah selesai boleh raise hand.
Ini dua partisipan yang resen. Siapa ya ini? Butina kok belum bisa melihat ini. Oh, Glory, Nataniela Glory, 4B. Silakan Natania Glory 4B. Berapa ketemunya? Yang lain boleh, kalau udah selesai boleh ditulis di chat. 30, Bu. 30 per apa? 7. Bentar, Bu Tina kok mencari Natania Glory kok belum. Oh, berapa? Natania Glory? 30 per 7. 30 per 7. Aurelia tadi juga tunjuk resen. Berapa Aurelia? Ketemunya samakah dengan Glory? Dinyalakan mikrofonnya, Aurelia. 30 per 7. Di sini juga di chatting sudah banyak yang menjawab. 30 per 7. Ini milih 30, kalau 30 belum lengkap ya milih ya. Ini ada yang menjawab Nendra, Abel, Arman. Banyak sekali, ini sudah benar semua anak-anak ya. Terima kasih. Sekarang nomor 2. Ya, ke soal nomor 2 anak-anak. Pecahan campuran dari 35 per 4. Yuk, yang sudah boleh resen. Boleh tunjuk jari yang sudah? Tiga per 4. Tadi siapa yang menjawab 3 per 4 ya? 8 3 per 4 itu siapa ya? Itu ya? Bradley, Bu. Bradley 8 3 per 4. Yang lain boleh ditulis di chat. Nah ini Maria Angela 8 3 per 4. Nah kita coba ya. Nah betul 8 3 per 4. Hebat. Oke. Ke soal nomor 3 ya anak-anak ya. Terlihat belum ya nomor 3 ya? Bentuk persen dari 12 per 25. Belum. 48%. Yang lain boleh menjawab. Ayo tadi dikerjakan, kok malah tidak dikerjakan. Ayo dicari. Yang lain juga mencari. 48% ini masih Bradley yang menjawab. Iya. Ya, yang lain. Benar enggak? 48%. Ini di chatting, Mili menjawab 48%. Cesio. Kano. Bagus. Ya, betul ya, 48%. Hebat. Sekarang nomor 4. Bentuk persen dari 2 per 3. Nah, ini agak sulit ini. Coba silahkan dicari. Masih 2 menit ya anak-anak ya. 2 per 3. Berapa persen? Dua per 3 kita kalikan 100%. Coba. Ada 3,3%. Ini ada yang menjawab 62 per 3%. Mili. Yang lain. Boleh? Siapa lagi? 3 per 3%. 3 per 3%. 2 per 3%. Ini ada yang 60, 2 per 3. Ada yang 66, 2 per 3%. Nah, yang betul berapa anak-anak ini? Ya, 66, 2 per 3%. Ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Ini ada yang benar nih Kania nih. Kania, terus Glory, lagi kelas 4B. Anak-anak karena waktu tinggal 1 menit,
Bu Tina akhiri ya pembelajaran hari ini ya. Nanti ini tinggal satu soal bisa dicari di setelah pembelajaran ini. Nah, setelah ini nanti anak-anak silahkan melihat ke GC, soal latihannya ada di situ. Jika kurang paham, nanti anak-anak bisa bertanya ke Bu Tina ya, WA nggak apa-apa, nanti Bu Tina video call dengan anak-anak mungkin kalau di sini belum paham dan malu. Gitu ya anak-anak, terima kasih. Masih ada waktu 1 menit ke belakang, Pak Loren, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Loren? Tugas Pak Loren hari ini ada di GC gitu aja. Oke. Tugas Pak Loren juga ada di GC Tugas ya. sudah masuk di GC. Oke. Terima kasih banyak atas keikutsertaan anak-anak dalam Zoom hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Boleh meninggalkan room. Boleh langsung ke GC. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Tina. Ya, sehat selalu ya. Semangat ya. Ya, jadi tetap semangat semuanya. Terima kasih, Pak Loren. Terima Ya, kasih. Mbak Gisel. Pak Loren. Ya.